Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Pada kesempatan kali ini saya membawa Anda dan membuka ya, bagaimana cara untuk mengukur ring cincin Anda. Banyak sekali pertanyaan dimana yang belum pernah menggunakan cincin batu akik atau bahkan udah lama nggak menggunakan, ketika beli kepada saya itu untuk masalah ukuran ringnya itu sebagian banyak tidak tahu cara mengukurnya, atau bahkan dulu yang pernah suka itu lupa, atau bahkan dulu masih kurus sekarang sudah gemuk. Seperti halnya batu akik di hadapan Anda ini adalah suatu batu Indocrest Kumbang Jati ya. Ini ketika saya bingung, itu seolah-olah itu saya bingung itu untuk dimasukkan ke ring mana batu ini. Nah, untuk jari saya seumpamanya saya nggak tahu ini sebenarnya ring berapa. Tapi ada yang menarik guys, setelah saya nanti tunjukkan cara pengukuran untuk ring batu akik di jari Anda, itu jari Anda sebenarnya ring berapa, tapi ada suatu masalah atau ketimpangan di lapangan, dimana nanti akan saya tunjukkan setelah proses cara pengukuran ring ya, dan konversinya ke berbagai macam model pengukuran, karena tidak hanya satu. Untuk Asia, Indonesia, Taiwan, Hong Kong, dan Jepang itu menggunakan konversi pengukuran, nanti saya akan tunjukkan. Tapi sebelum itu tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya untuk notifikasi postingan terbaru dari saya, karena subscribe itu gratis dan Anda akan saya bawa untuk selalu berpetualang menjelajah alam ini, alam Indonesia maju mantap jos. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Pertama-tama, untuk melakukan pengukuran konversi pengukuran ring itu, ini tadinya tak catat ya, tapi tak pikir kok ribet amat ya. Nah, itu tadi udah tak coba. Anda hanya membutuhkan sebuah kertas polos dengan bentuk tidak terlalu besar ya guys. Oke, kali ini saya belum bolang. Ini sebelum berangkat bolang karena mau ada tamu. Jadi yaitu kalau ada tamu yang tadinya jadwal bolang, itu akhirnya jadi tidak bolang guys ya, jadi tengah-tengah kayak gini, bingung ya bikin konten kayak gini. Seperti itulah bunyinya. Ini kita akan coba untuk cara ngukurnya seperti ini guys. Potonglah sebuah kertas, setelah itu kita lingkarkan di jari manis Anda, atau jari kelingking Anda, atau jari tengah Anda, dimana itu yang akan Anda ukur untuk diameter ringnya. Seperti itu. Kita keluarkan sejenak atau sedikit ya. Oke, setelah itu kita keluarkan ballpoint untuk menandai. Minimal ini harusnya agak tertekan ya, karena kondisi pagi hari itu tangan atau kulit kita itu biasa menggelembung ya. Kalau nggak percaya, ketika Anda menggunakan cincin di sore hari, terus bangun tidur cincinnya Anda gunakan itu biasanya agak sesek atau agak membesar, karena itu sudah bagian dari siklus ya. Tapi setelah agak siang, ini jari ini akan normal kembali. Seperti itu. Ini akan saya garis ya. Nah, garis ini untuk menunjukkan nanti kita ya seakan-akan segini lah ya garisnya lah ya. Ini. Nah, setelah itu kita ukur di sini. Nah, karena adanya ukuran kayak gini guys, orang hutan itu nggak ada ukuran ini, nggak ada ukuran garisan ya. Anak ditanya ukuran juga, garisan juga nggak ada, udah lama nggak sekolah, garisannya buat perang-perangan gitu. Akhirnya hilang. Ini kita ukur di sini ya, ketemu 6,7 nih, garis ini 6,7 ya, 6,7 atau 67 mm. Lalu setelah itu diapakan? Nah, setelah itu 67 mm itu merupakan sebuah lingkaran, di mana lingkaran itu adalah ukuran lingkaran 67 mm. Itu kita dalam konversikan dalam milimeter. Ini tabelnya yang nanti saya akan bahas. Yang dicari itu apa? Yang dicari itu adalah diameter guys. Diameter, rumus dari diameter itu, diameter sama dengan ya, keliling lingkaran dibagi pi. Pi itu 3,14. Itu yang sekolah masih ingat dulu pelajaran pi 3,14 itu untuk ukur-ukuran lingkaran ya.
jari-jari lingkaran, tapi yang kita cari untuk pencarian nomor ring yang dibutuhkan hanya diameter. Jadi ketika kita sudah tahu keliling lingkaran tadi adalah 68 mm dibagi pi. Pi sama dengan 3,14. Maka akan muncul sebuah, nah tadi 67, sorry guys, 67 ya. Nah, 67 dibagi 3,14 itu akan ketemu hasilnya, yaitu sebuah jari-jari sebuah diameter lingkaran dari jari Anda itu adalah 21,3 mm atau 2,13 cm. Nah, terus bagaimana mengkonversikannya? Itu sangat mudah guys. Kalau udah ketemu diameternya, kita langsung buka saja tabelnya di sini. Oke, kita akan buka langsung dari yang online, yang dari HP aja. Tadi udah nyatet-nyatet tapi ternyata pusing juga ya. Dalam tabel ini itu sekaligus ini ada konversi dari beberapa negara ya. Dalam setiap negara itu berbeda-beda pengelolaan untuk setiap ring mata cincin ya. Yang di toko emas itu rata-rata menggunakan konversi ini konversi hitungan Asia seperti itu, internal commerce milimeter. Nah, ini adalah keliling ya. Keliling yang tadi kelilingnya ini kalau model konversi kayak gini di Google itu udah gampang, 67,2 anggap saja ya, 67,2 karena tadi 67 kalau 0,8 itu udah masuk 68 ya. Nah, itu berarti masuknya 21,4 bener kan, 21,4 ini diameter. Nah, internal diameter. Setelah itu 21,4 dikonversikan kepada Asia atau Japanese ring ya. Kesini larinya. Waduh, belasa kok nggak bisa diperbesar ini. Nah, masuk ke Japan size atau Asian size, biasanya kita gunakan Japan size ya. Yang tadi 21,4 di Japan size. Oh, ini. Nah, ini masuknya 25. Ring 25 itu kalau ukuran Asia. Tapi kita juga bisa konversikan karena ada beberapa ukuran konversi di seluruh dunia. Ada German size atau ukuran Jerman, ada British size. British apa ya, guys? Aku nggak tahu itu British. Yang tahunya saya British, nggak tahu British. Alambuh pokoknya ada British size, Inggris apa ya? Dan ada US biasanya sama dengan Kanada. US Kanada ini kalau dikonversikan itu ukurannya antara 5 sampai 13. Nah, kalau ukuran 6,8, 6,7,2 itu masuknya ring 12, guys. Nah, di sini kadang saya merasa bingung. Kenapa di sini yang kita, bahkan saya membuka beberapa Google, itu ya beberapa acuan di Google. Di sini saya sudah menunjukkan cara pengukuran ring ya. Pertama, kita ngukur keliling lingkaran di jari manis Anda ya. Intinya jari mana aja yang akan Anda buat ukur, yang akan Anda ukur. Setelah itu kita cari diameter dengan cara diameter lingkaran adalah diameter sama dengan keliling lingkaran dibagi pi. Pi itu sama saja nominal 3,14. Berarti keliling lingkaran Anda dibagi 3,14 ketemunya adalah 21 atau 2. Intinya ketemunya ring 12 seperti itu ya. Kalau di sini udah ada tabel kayak gini udah enak nggak mikir-mikir Anda itu ya. 67,2 21,4 sama saja ring 12 untuk ukuran US dan Kanada. Untuk ukuran British sama dengan X1/2. Untuk ukuran Jerman 21,5. Untuk ukuran Asia atau Jepang itu 25. Kendalanya di sini guys, dalam acuan conversion tabel ring size di sini itu tidak teracu ukuran ring-ring yang beredar di Indonesia. Nah, masalahnya di sini, entah yang jelas saya nggak tahu, saya akan utarakan di forum ini atau di konten ini, karena yang beredar di Indonesia ring-ring seperti ini, ring titanium seperti ini kan buatan made in China ya. Nah, itu menggunakan konversi mana? Sementara saya cari itu nggak ada. Padahal ya, jari ini kalau di hitungan tabel konversi ini adalah
kalau menggunakan US atau Amerika dan Kanada itu konversinya ini adalah ring 12. Padahal jari ini kalau ring yang beli-beli di Indonesia di rawa bening itu muatnya ring 9, karena ringnya 9. Kalau nggak percaya nanti saya akan tunjukkan ya. Ini contohnya, guys. Oh yo mulai nyong bingung, guys. Arep jelasnya kadang bingung karena banyak yang tanya. Kalau ring saya itu 18, berapa sih, guys? 18. Harusnya kalau di 18 Asia ke US itu cuma dibagi 2. Biasanya kayak gitu. Berarti ring 9. Tapi dengan menurut ukuran diameter, ketemunya saya malah bingung. Karena bener, ring 18 itu dibagi 2, ketemunya 9. Tapi ketika saya ngukur sendiri dengan teknik dan konversi yang ada pada Google, ketemunya saya bingung. Bingungnya ternyata harusnya jersey saya masuknya ring 12 untuk ukuran US dan Kanada. Tapi nyatanya di rawa bening ini ring kayak gini, ring 9 masuk. Bleng. Bingung bok ndasmu. Nyong bingung, guys, ujarmu. Maka dari itu saya bingung kadang seperti itu. Maka dari itu kadang saya memutuskan untuk para pembeli cincin saya itu memilih ring berapa Anda ya, ring sekian. Oke, ada apa enggak saya cari. Kalau nggak percaya nih saya akan tunjukkan bahwa di catatan ini adalah ring 9. Saya akan coba cari ring. Nah, di sini, guys. Nah, jelas sekali kan ini 9 adalah ukuran ring 18 kali 25. Itu adalah dim lingkaran internal ini. Jadi biasanya kalau dim kita sebutkan adalah dim panjangnya aja. Masalahnya ketika panjang udah terlihat, oh itu dim 25. 25 artinya 2,5 cm. Itu dibaca dalam milimeter. Berarti untuk kira-kira lebarnya itu antara 18 sampai 20. Maka dari itu kita nyebut dim itu yang paling ukuran panjang ini saja. Dim batu berapa, guys? Semuanya ini dim 25. Kalau ukuran kayak gini dim 25. Kalau lebarnya menyesuaikan lah kira-kira saja. Nah, ini ring 9 harusnya. Ini saya ring 12. Lah itu pakai konversi yang mana? Pakai ukuran yang mana, guys? Kalau Anda tahu, saya kasih tahu karena jujur saja saya nggak tahu. Saya ngasih tahu hanya proses pengukuran ringnya, tapi kenyataan di lapangan ini seperti ini. Woyo ndasku mumet. Atau mungkin saya belum mencari referensi yang lain bahwa ring yang beredar di Indonesia terutama di rawa bening berjenis titanium itu pakai ukuran segini. Tapi hampir semua ring Indonesia di titanium, di alpaka, di rhodium ataupun di germanium itu yang namanya ring-ring nium seperti itu ukurannya tetap bakunya di seperti itu. Jadi ukuran-ukuran kayak gini, ukuran konversi kayak gini, walaupun yang katanya US, Kanada ini itu nggak berlaku, guys. Itu yang benar yang mana? Saya malah bingung. Tadi saya juga pengen mau bikin konten juga, intinya mau nunjukkan konversi dari ketika ring Asia sekian, ring itu sekian. Tapi ketika kita ngukur jari kita sendiri dengan keliling lingkaran dan hasilnya ketemunya itu jauh sekali. Nah, itu saya udah mau utarakan sejak lama. Tapi sekalian saya bikin konten pengukurannya, saya tunjukkan langsung di konversi ini. Ring 9 itu harusnya, nah, ring 9 di sini harusnya itu diameter ya. Diameternya itu 18,9 atau 19 mm, nggak sampai 2 cm. Padahal di ring Indonesia ini nggak tahu pakai konversi apa ya. Saya jujur saja nggak tahu. Kalau yang tahu tolong komen, terutama banyak penonton yang dari pusat ring juga di rawa bening. Ini maksudnya konversi dari mana? Biar saya tahu. Saya nggak akan menyalahkan atau saya hanya menyalahkan diri saya sendiri karena saya nggak tahu bikin konten kok nggak tahu. Nyatanya saya nggak tahu kayak gini maka dari itu buka Google dan saya juga bingung seperti itu. Oke, woyo ini ada batu cantik seperti ini. Saya bingung mau kasih ring berapa ya, karena tangan saya ring 9. Siapa tahu anda penonton itu tangannya ada yang berbeda dan berminat seperti ini. Kenapa warnanya seperti ini? Karena ini kondisi mendung ya, guys, jadi nggak bisa nginden dan hijaunya nggak ketangkap sempurna. Padahal aslinya woyo cantik sekali seperti itu. Ini kalau ada yang suka WA saja di kolom deskripsi, WA saya. Anda pengen ring berapa, nanti saya akan carikan dan saya masukkan ring dan menjadi milik Anda. Tapi ini sejatinya ini batu ya lumayan lah, sesuai kualitas dan sesuai jenisnya lah. Terkenal batu kayak gini ya, harganya ya nggak mahal amat ya, nggak mahal lah, biasa lah standar untuk batu seperti ini. Iya, sambil ngobrol
Di depan Anda ini ada batu tapak jalak woyo-woyo. Daripada pusing mikirin ring berapa, ini buka tapak jalak aja. Tapak jalaknya tembus ger. Ini karena kondisi siang, ini tembus uratnya, gosokannya timbul, mantap jos, kilap. Dan di sini ada sebuah saksi bisu kejayaan atau saksi bisu alam semesta. Ini merupakan fosil keong yang yang terjebak di antara batuan atau dalam batu, atau bisa dikatakan dulu mungkin lelehan lava sehingga menjebak sebuah fosil keong di dalamnya. Keong sebenarnya dulu ya, cuman kena lava mbok. Nah ini menjadi sebuah keong abadi, kita namakan sebuah keong buntet. Dan uniknya keong buntet ini menjadi sebuah cincin. Keong buntet ini biasanya itu hanya sebuah fosil keong. Kali ini kita ada di jemari Anda dan menjadi hiasan. Inilah saksi bisu alam semesta. Konon katanya menurut peneliti di dunia ya, intinya peneliti bahwa sebuah fosil itu terjadi umurnya itu ratusan bahkan ribuan tahun untuk menjadi sebuah fosil atau jasad menjadi sebuah batu. Seperti itulah bunyinya. Di sini ada semacam gambar ya, gambar muka manusia dengan topeng. Itu ada topinya juga, ini kayak topi-topi kayak gimana. Tapi itu hanyalah sebuah imajinasi dari abstraknya sebuah goresan-goresan sebuah batu akik di depan Anda itu. Jadi tidak usah mendramatisir dan tidak usah memotong ya. Di sini juga ada tapak jalak, adanya kayak gini. Mantap sekali. Di antara ring ini kelihatannya gede-gede, tapi yang masuk ini. Wow. Ini ring 9 guys, tapi masuk di jari manis saya. Lalu ukuran apa yang digunakan ring ini? Inilah pertanyaan pada konten kali ini. Semoga ada yang bisa menjawab, karena yang beredar di Indonesia itu berbeda dengan konversi-konversi yang ada di Google atau yang beredar di dunia maya. Kalau yang tahu mohon petunjuknya, karena jujur saja kita itu selalu belajar, apalagi saya. Makin tahu banyak batu, ketemunya makin mumet untuk menentukan minimal jenis-jenisnya, karena batuan itu ternyata banyak sekali. Makin kita menggali batu, makin kita pusing. Makin kita menggali batu, makin kita dibingungkan dengan karakteristiknya. Itu baru satu daerah, apalagi ke seluruh Indonesia. Karena itu Indonesia adalah negara yang berjaya, negara yang sungguh sangat kaya raya. Bersama channel saya Master Golden, kesempatan kali ini saya undur diri, hanya menunjukkan seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua, mantap cuy.